Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, umat Allah di Paroki Santo Mikael, Pangkalan TNI AU Adi Sucipto, dan Anda semua yang menyaksikan acara ini, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Tuhan memberkati. Kembali bersama saya, Romo Martinus Jogolelono, Pastor Paroki di Paroki Santo Mikael, Pangkalan TNI AU Adi Sucipto, Yogyakarta. Dalam acara kita bersama, Ceritaku Bareng Tuhan. Pada sore hari ini kita bersama-sama ingin bersama-sama mencoba mendengarkan dan berbagi cerita pengalaman dengan seorang yang di tempat ini bersama dengan teman-teman dari multimedia ini kami menyebutnya sebagai legendnya paroki ini karena beliau adalah orang yang begitu lama terlibat di dalam pelayanan di paroki ini. Mari kita dengarkan. Kenalan rien Mbah, namanya siapa, kerjanya apa di sini, monggo. Kalau kenalan pangkalan enggak ada. Namanya siapa? Si Mbah enggak catat. Oh, Mbah Min, nggih, Mbah Kemin nggih. Namanya. Lalu di sini menjadi koster cukup lama, lalu sekarang di masa sepuhnya bertugas nyapu, bersih-bersih untuk ya tinggal di sini karena ya kesibukan sebagai orang tua dan sudah kerja di sini sejak tahun 97-98 sejak awal di sini. Mbah, dulu yang ngajak pertama ke gereja siapa? Kayaknya ya Romo sendiri. Romo Yos nggih. Iya. Oh, terus kerjane napa riyen awal-awal? Nukang di mana-mana. Nukang. Terus saya blok nukang di sini. Nukang di sini. Mulai di sini ngapain? Ngresiki napa riyen? Niki biyen dadi apa to niki? Apa ini dulu? Gudang dulu. Dulu gudang. Bengkel. Terus bari itu kita hormat jadi lapangan badminton di jadi lapangan badminton terus jenengan? Saya juga masih ada di sini, kerjaannya membina begini. Setiap hari ngapain? Iya, bersih-bersih. Bersih-bersih. Ini dibombong sama Romo, ini bisa akan saya bikin gereja kalau bisa gitu. Lama-lama kita dukung terus, Pak. Didukung terus? Akhirnya kita melut dukungan juga di sini. Dan masih sepi sekali koloni itu masih lapangan rumput. Lihat ke sana Mbah, lapangan rumput dulu. Iya. Terus ini dulu apa di? Ya itu bengkel tadi. Mulai membangun itu jenengan terlibat? Terus. Raden tukang, bertukang, itu sama. Mulai dari gereja, lalu terus jenengan? Sampai terus, sampai akhir ini gitu. Waktu itu koster sendirian? Ya tukang kayu aslinya. Sudah dijadikan suruh urus-urus. Dulunya memang tukang kayu untuk pembangunan? Iya. Begising ini juga Mbah. Nata ini, atas ini? Iya. Oh. Sampai disambung dari sana kan. Dulunya nggak sambungan Pak? Nggak, sendirian. Gudang gitu lah. Garasi gudang. Termasuk emperan di telur itu. Jadi juga untuk bengkelnya. Untuk bengkelnya. Lalu waktu itu jenengan mulai di sini, katanya pernah tinggal di sini. Ya, memang medina di sini. Tiap hari tinggal di sini. Tapi kalau nggak ya pulang sebentar. Pulang. Banyak di sini. Lalu habis itu jenengan katanya noto-noto taman, kembang, tanaman mana saja nih Mbah? Ya semuanya termasuk nanami tanaman-tanaman itu Mbah juga sama. Yang mana? Depan itu cemoro itu. Cemoro. Ketoknya tanduran yang pertama. Oh, tanaman pertama itu cemoro itu. Yang kedua ngarepan itu. Apa? Palem. Oh, palem itu tanamannya jenengan. Sana itu? Sama. Oh. Dulu bambu juga Mbah yang nanam sama wis. Oh nggih, dulu itu kita itu gereja ini dikelilingi oleh bambu-bambu nggih. Tapi bambu tanaman gereja kok itu baru ditanam. Oh, ditanam oleh Romo Yos. Dulu masih kosong. Oh. Jual bleder toh? Ya mulai. Baru kemarin. Oh ya. Terus itu sekarang setiap hari masih ke gereja. Kerjane napa jenengan ke gereja?
Di gereja kerjanya apa, Mbah? Ya, serabutan termasuk bantu-bantu tukang tok yang udah turun sini. Kan banyak. Dulu. Sekarang karena alamnya seperti ini ya, hanya manut saja. Ngapain sekarang, Mbah? Ya nyapu-nyapu, bersih-bersihin. Kelompok sing teng jenglit itu di kelompok biar diangkat keluar. Dulu ndak ada yang angkat keluar, ndak ada. Sehingga juga buang sampah. Sama. Sekarang ada petugas yang membuang sampah namanya Pak Kantun yang membantu kita. Lalu ke gereja itu setiap jam berapa jenengan ke gereja? Kalau dulu ya jam 5:30 udah ke sini. 5:30 udah ke sini. Menyiapkan apa-apa. Menyiapkan misa. Bedangnya juga dibuat sendiri. Jadi Mbah Kemin ini membantu gereja dengan pelayanan yang panjang. Lalu pada waktu awal-awal ikut membangun gereja ini. Beliau dulu adalah tukang kayu. Membangun, kalau kita lihat mimbar altar itu dibangun di jenengan kan nggih, mimbar altar. Altarnya nggih mboten. Altarnya ambrol. Oh, ambrol. Tapi mimbarnya itu buatan Mbah Kemin, ditata-tata lagi oleh tukang yang lain, tapi itu mulai dari dia. Lalu dulu menjadi koster-koster pada masa awal menata gereja ini, dan setiap hari sejak saya di sini juga saya melihat datang ke sini jam 5, setengah 6 diantar oleh anak tunggalnya Mas Sarip. Mbah Kemin di rumah tinggal dengan siapa? Ya sama Sarip sama mantuku, sama cucuku dan cucu-cucu. Nggih. Terus nyambut damel teng gereja niku, kerja di gereja itu menyenangkan atau tidak? Oh, senang sekali. Wah, senangnya kenapa, Mbah? Ya, pokoknya enaknya pakai doa, pakai macam-macam, banyak kenalan lah pokoknya. Bahkan misa-misa di dalam dulu nggak pernah diambah orang Katolik. Ya. Semenjak ada Romo sekolah sama Romo, jadinya nyebar banyak. Banyak. Ya, banyak kader-kader dalam yang penting juga ikut kerja dan ngamen di Jakarta golek duit. Gitu. Akhirnya ada banyak duit didapat, bangun kulone itu sambung itu. Pasturan ini. Iya. Simbah juga ikut tenaga di sini. Ya. Kalau orang-orang yang dikenal sinten riyen? Paduknya nggak bisa nyantetin, catatan ada itu. Oh, catatan ada. Ada mungkin sejarah gereja ada. Pengalaman mengesan nggak, Mbak? Ya paling mengesankan dulu pertama kali itu disengiti orang-orang sini kan. Kenapa? Nah orang-orangnya tidak ada yang Katolik kok. Bahkan sekolah SD itu belum ada juga sama. Belum ada. Ini dulu baru bangunan di tengah-tengah, nggih. Sawah, bangun wedhus. Oh ya. Sekarang itu ada kan tukangnya museum itu. Ada yang malah gue kandang wedhus dulu. Oh. Dan ngarepan itu rusak. Depan itu apa? Rusak. Belum seperti ini, udah bagus semua. Sekarang jadi bagus. Dulu dirawani kon ngedeke gereja kono karek manggon Gemang. Ya, tidak berani. Tidak berani. Yang paling berani ya sini. Soalnya kan jengkelit tumpukan sampah sini. Oh ya. Ada macam-macam lah. Apa-apa ada, tikus ada. Enggak keparuan. Nggih. Lalu susahnya apa kerja di gereja, Mbak? Ya kita susahnya ya kalau dulu masih makan pulang. Tapi sebenarnya sini ada persiapan mangan ya mangan di sini. Oh dulu karena Romo sendiri di awal-awal iya. Romo kan sekolah di situ Oh sekolah di sana. Iya. Terus Romo sambil sekolah sambil naik sekolah sambil ngamen golek duit untuk biaya ini. Akhirnya ya kalau ngamen ke Jakarta buat bangun sini ya bagus. Di situ tuh kali teko. Bahkan sing do ngamen kok sing wis do mati kaya. Oh iya. Kalau Mbah Kemin itu umur 90 nggih. 91 sekarang des. 91. Wah, sehat. Kok 91 sih? Berarti 81. Oh, 81. Terus kalau dulu pengalaman mengesan dengan Romo Yos napa? Yang ngirim itu. Ngirim napa? Jatah Madang Bendito. Itu kan dari umat dilatih
dilatih rene wong Katolik juga wong Katolik. Nggih, tangannya dilebah nggih. Oh. Begitu. Jadi jenengan tugasnya mengambil makanan untuk Romo Yos. Enggak. Berarti tahun 97 sampai sekarang udah hampir 20 tahun lebih melayani di gereja. Masa muda nih jenengan itu kerja apa? Singkat ya, saya sebenarnya orang dari Kulon Progo, Bigung, juga Ketek Bantar itu. Iya. Itu. Di sana agak keras, Mbah. Saya lahiran sana. Nggih, terus tahun 1945-40 aku dibawa masuk kota. Ya nempel di pasar itu kan. Enggak apa-apa. Wong zaman gegare do tembak-tembakan rakyat sama tentara masih di Setia itu masih ramai. Nggih. Bahkan pertempuran masih terus dulu. Sehingga lama-lama mbokku sama adik-adikku dibawa ke sini semua. Iya. Tapi lerene ora duat dalan yang barang Progo. Iya. Tekan kene panganane dina sampai sini pripun? Mangani jambu tok orang panganan. Enggak ada makanan nggih pripun. Bahkan bapak saya itu bekas itu tukang kerja paksa itu. Nggih. Romusa dulu. Melayu dari Jakarta, Bandung, Melayu ndelik di sini jadi oleh saya ini. Rabi karo wong desa. Nikah dengan orang mana? Ya itu di Kulon Progo itu. Oh. Terus nang Kulon Progo ya uripe ya ngrekoso berdua ta. Nah, di sini tuh kok bisa sampai di gereja ini tuh ditemu di mana sama Romo Yos? Ya ditemu di sini sama saja. Memang ikut kerja membangun ini. Iya, memang. Jadi dulu tukang bangunan untuk membangun gereja ini. Iya juga sama. Oh, terus habis itu diminta melanjutkan kerja di sini. Geng. Bahkan kebakaran sini pun pernah kebakaran tempat ini? Iya pernah. Kenapa? Mungkin nggak tahu. Iya, bagaimana ceritanya? Ya petang dedet itu gereja itu cuma. Ya. Dulu enggak. Kebakarannya bagaimana? Katanya ya kan konslet di belakang itu. Konslet di belakang. Tapi karena sikapnya orang-orang Magelang kan gampang mati. Jadi terbakar semua. Wong sengawi udah rusak di atas. Oh, itu masa awal-awal gereja. Lalu setelah itu mulai membangun. Ya, mulai. Katanya gempa juga rusak, Mbah. Rusak, wah geger di sini. Banyak barang-barang di sini. Mbok simbahe kemulingan tak turah. Oh, kok bisa? Larana juga orang itu gelem juga. Enggak, bantuan. Tapi gerejanya rusak mboten? Ya, termasuk rusak. Rusak. Tapi enggak hanya sebagian, hanya jebol pojok sana sama sini sedikit. Tahu dulu bangunannya belum ada sini. Tahun awal-awal tidak ada atas ini nggih. Enggak, kosong blong. Cuman sana saja. Lapangan badminton. Ini untuk lapangan badminton, madep sana. Semua lapangan badminton sama bengkel. Dibangun itu tahun 97 itu 98. Orang enggak hafal ya. Ya. Baik, Mbah. Kalau jenengan pesannya untuk orang-orang gereja nopo? Untuk umat Katolik di paroki ini. Yang mudah-mudahan bertahan sampai akhir zaman. Nggih. Untuk orang-orang muda ini kan jadi putu-putune anak-anak yang jenengan sedaya. Ya mudah-mudahan dia itu setia seperti simbah. Artinya masih mau mengabdi dan enggak susah, apalagi enggak pernah enggak usah. Nggih. Nyatanya benar bisa bangun seperti ini. Bahkan sudah dibangun baik pun masih bisa dirubah sama Romo itu. Bongkar kandang asuh pinjangitan. Ditata lagi lebih ditata. Tanamanku rusak kabeh tanam baru lagi ya Maya. Semua diperbaiki. Iya, termasuk sing ngajek kemana itu. Ya. Ditata, diperbaiki, tapi itu proses perbaikan terus-menerus. Jadi Bapak Ibu, Mbah Kemin ini mengikuti proses panjang di dalam proses pembangunan gereja, lalu juga proses panjang di dalam upaya untuk menata gereja ini. Ketika akhirnya sudah waktunya untuk pensiun karena dalam arti itu pensiun, berhenti kerja, tidak terlalu banyak fokus di sini. Romo di sini meminta beliau untuk tetap datang ke gereja, tetap menyapu, tetapi tidak terfokus waktu. Terserah, kalau mau datang silahkan datang, kalau mboten, kalau tidak karena situasi
ya bebas untuk datang ke sini untuk nyapu. Karena bagi kami Mbah Kemin adalah saksi sejarah yang membantu proses pelayanan di tempat ini. Anda umat paroki sini pasti mengenal dulu rambutnya masih hitam, masih gagah, dulu masih punya istri, sekarang sudah duda kalau masih ada yang mau. Tapi sekarang prosesnya sudah semakin tua, tetapi semangatnya masih. Dan jenengan kita semua tahu dulu kesini selalu pakai sepeda, bener? Iya benar. Naik sepeda dari rumahnya itu di Wonocatur, di Wonocatur kesini naik sepeda. Tapi sekarang setiap hari diantar sekitar jam 5 oleh Mas Arif anaknya, nanti jam 11 pulang untuk ya kembali ke rumah. Tapi kita tidak kehilangan sosok ini. Sosok ini sangat terus di sini menginspirasi, melihat bahwa dalam perjalanannya selama berpuluh-puluh tahun di tempat ini tetap menjadi bagian dari inspirasi, dan kisah kasihnya, kehadirannya adalah kisah kasih kehadiran pribadi yang bersama-sama ikut terlibat di dalam upaya gereja ini terus-menerus menyapa saudara-saudari yang lain. Mbah Kemin, kalau diminta untuk ngomong sedikit untuk kepada umat di sana, mau ngomong apa? Umat gimana? Nah, jadi tadi kan sudah pesan-pesan. Ya. Kalau pengalaman di gereja ini, kalau mau dirangkum bagaimana? Jenengan itu di gereja ini merasa bahagia, mengalami sukacita atau bagaimana? Monggo. Yang jelas juga mengalami sukacita, tapi banyak suka dan citanya. Wah, pripun? Saya pernah kok sakit 9 hari di Harjolo kita, pada di sana itu. Pantirape? Bukan. Undi. Oh, Sarjito. Sarjito 9 hari. Iya. Rasanya wis mati. Nah. Lah piye ngrekoso ya? Iya. Tangi ngrekoso, mlakul ngrekoso, buang ngrekoso, arep mati aku gitu. Jebul akhirnya itu sembuh ki dilalai yo ora sembayar meneh. Sing bayar yo gereja meneh. Dibantu oleh gereja. Orangnya yang di sini itu enggak ada. Nggih. Anak-anak muda seperti itu ada tuh. Nggih. Terus yang kedua, kaki saya itu kena gunting, ini masih menangis. Iya. Masih kemarin. Gunting beraknya jauh malah jebret kira saya rantas. Pengalaman gitu. Jadi itu lu hilang. Sing loro iso ditantep kene. Ya bisa. Sekarang bisa. Makanya nganggo sepatu terus. Nah, nganggo ora kepenak. Nggih. Gitu. Terus tapi bahagia nggih? Selalu diperhatikan tapi juga memperhatikan gereja. Perhatian kayak apa tetap perhatikan, bagus, enak. Orangnya nggak ada yang nakal kok. Kalau jenengan misa pagi itu tertib gitu dari dulu nggih? Aduh, nggak ada orang lain, wis itu belum masuk. Setelah habis itu masuk, kakaknya ora kerasan dini. Jadi malah habis itu kakaknya nang Bandiro ya masih sekarang. Ya. Sebenarnya masih yang ada di sini. Nah, sekarang sosok tinggalannya mungkin wis begitu. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tentu dalam pengalaman seorang yang bekerja dan bersama-sama terlibat dalam pelayanan gereja, ada pengalaman-pengalaman di gereja kan tentu tidak hanya bekerja. Jenengan itu kerap sembahyang nggak di gereja, Mbah? Selama kerja di sini? Ya, secara tuntunan gereja iya. Tapi secara pribadi itu kan umatnya juga banyak. Yang doanya juga macam-macam sama. Mungkin Pak Gunawan semua saya juga nggak akan sama juga. Ya. Tapi doa pribadi misa tertib nggih. Ya, yang lain. Kalau bar kerja, setelah kerja apakah juga kadang berdoa di sini? Nggih. Kadang begitu, kadang juga. Ya. Lalu yang didoakan apa, Mbah, biasanya, Mbah? Yang didoakan ya semoga di sini itu benar-benar ada gereja seperti gereja yang lain. Nggih. Saya dulu juga pernah gereja di Pinggelayan, itu juga karya Simbah. Lalu di sini pernah ke Kota Bawah, kemana-mana dulu. Ya. Tapi di gereja, jarang-jarang di rumah rusun. Ya. Berarti sebagai pribadi yang melayani gereja sekian lama, Mbah Kemin terlibat dan ingin terus terlibat di dalam upaya gereja dimanapun, semoga semakin tetap tumbuh umat Allah
dulu di Pringgolayan, lalu di tempat ini, dan terus-menerus berharap gereja ini menjadi tempat di mana setiap pribadi menemukan Tuhannya. Baik, sekarang himbauan, pesan-pesannya kepada umat yang ada di paroki ini. Kan gereja ini sudah berjalan lama, jenengan terlibat di dalamnya. Sekarang mewariskan, memberikan gereja ini dipimpin dan dijalankan oleh umat yang tentu lebih muda, tetapi juga pengalamannya tentu tidak sedalam jenengan. Ada pesan-pesannya untuk orang-orang muda yang melanjutkan gereja ini, termasuk saya. Monggo. Ya mudah-mudahan yang sudah seperti ini jalan itu bisa bertahan dan ada yang lain yang dibawa masuk. Yeah. Dan punya semangat juga gereja, bukan semangat negara mana mantap gitu. Semangatnya semangat menggereja. Semangat menggereja niku pripun? Ya, yang jelas mesti kunjuk itu mesti, walaupun gak jelas. Mangane walaupun gak ada penguancang tetap harus begitu. Yeah. Batinnya benar Bapak kami kok apa? Yeah. Misa biasa. Tapi kok ora apal mau? Ya. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, demikianlah pengalaman Mbah Kemin yang berproses bersama-sama terlibat di dalam pelayanan di gereja ini, dan kita berutang banyak kepada pribadi-pribadi seperti Mbah Kemin ini yang terus-menerus menjadi bagian dari upaya gereja hadir di tengah-tengah kebersamaan. Sekarang memang Mbah Kemin sudah yuswa, tetapi dalam proses beliau adalah pribadi yang legend bagi kami karena begitu banyak pengorbanan dan pelayanannya yang ada di gereja ini. Kita belajar dari pengalaman-pengalamannya, dan kita sekarang yang diwarisi gereja ini, terutama kita yang masih terlibat di dalam berbagai upaya pelayanan gereja ini, mari kita melanjutkan pelayanan ini karena di dalamnya ada sejarah. Monsinyur Kardinal Suharyo selalu berpesan kita punya tanggung jawab sejarah. Ada pribadi-pribadi yang terlibat di dalam pelayanan gereja ini selama kurun waktu yang lampau. Sekarang kitalah yang terlibat di dalamnya. Semoga kita boleh mewarisi sejarah ini dan nantinya mewariskan kebaikan dalam sejarah ini. Di gereja ini ada Tuhan. Di gereja ini ada pribadi yang menyerahkan dirinya untuk pelayanan kepada Tuhan. Dan di dalam gereja ini ada cerita bareng Tuhan. Ini cerita Mbah Kemin bareng Tuhan. Saya punya cerita saya bareng Tuhan. Anda pun punya cerita Anda bareng Tuhan. Semoga cerita-cerita ini meyakinkan kita bahwa Tuhan bukan teori. Tuhan nyata hadir tinggal bersama kita. Sudah menjadi pergulatan dari Mbah Kemin, pergulatan saya, dan pergulatan Anda. Terima kasih Anda mau menyaksikan program ini. Kalau Anda ingin mendapatkan notifikasi dari program ini, silahkan like, subscribe, dan komen untuk meneguhkan. Anda juga bisa berbagi cerita di dalam komentar di sana. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Mbak Kemin. Terima kasih untuk Anda semua. Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam.